matematika wajib hari ini kita ke materi hubungan antara radian dengan derajat. Nah, ini ada di buku paket kalian halaman 217 ya. Bisa dilihat atau ditandain. Nah, di sini ada kata-kata derajat. Kode derajat sudah sering kita temui ya dalam ini trigonometri. Misalkan tanda derajat itu biasanya nih. Nah, ada tanda 0 pangkat 0 gitu ya, pangkat 0 itu ya, kayak 180 derajat. Nah, ini dibacanya derajat ya. Kalau radian, nah radian ini radian ya, ini RAD ini dibacanya radian. Kalau derajat ini, jadi kita bisa mengubah ini satuan radian ya ke derajat, begitupun sebaliknya. Nah, kalau radian ini temannya ini sama pi. Nah, di sini nggak asing ya tanda pi di sini. Ini jadi yang pertama ini boleh kalian tandain, ini yang kita pakai pi radian. Nah, ini dibacanya pi ya, dibacanya pi, masih ingat? Mungkin ini yang sering kalian pakai kalau dalam kaitannya dengan lingkaran ya, luas lingkaran kan, luas lingkaran itu pi ya r pangkat 2. Kalau keliling lingkaran 2 pi r. Nah, pi di sini biasanya kita dalam lingkaran. Nah, di sini pi dalam radian. Besarnya berbeda ya. Kalau pi tadi dalam lingkaran ya, pi dalam lingkaran ini kan besarnya 22/7 atau didesimalkan itu menjadi 3,14. Nah, ini pi dalam lingkaran. Bedakan dengan pi yang di sini ya, karena besarnya berbeda. Kalau pi nih ya, pi berteman dengan radian nih, kalau pi dia berteman dengan radian maka besarnya adalah 180 derajat ya. Jadi kalau pi dia berteman dengan radian ya, pi radian ini besarnya 180 derajat ya. Jadi 1 pi radian ini kan 1 ya, sama dengan 180 derajat. Kalian ingat satu lingkaran? Satu lingkaran itu 360 derajat, berarti sama dengan 2 pi radian ya. Ada radiannya, ini ada radiannya beda-beda ya. Jadi kalau ada pi berteman dengan radian besarnya 180 derajat, bukan yang 22/7 itu lagi, bukan ya. Ini pi nya berteman dengan radian. Oke, ini bunda bagusin ya tulisan. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau 360 derajat atau satu lingkaran ini ada 2 pi radian. Nah, satu lingkaran ini ada 2 pi radian. Radiannya jangan lupa ditulis ya. Kalau 2 pi aja gini berarti, kalau nggak ada radiannya ya, kalau 2 pi aja berarti sama aja 2 kali 22/7 tadi. Kalau ada temen radiannya itu berarti pi 1 pi radian adalah 180 derajat. Paham ya? Nah, kalau ini ke bawahnya ini cuma mengubah. Jadi radian itu apa? Satu radian itu ada ininya, ada ketetapannya yaitu ini 5,296 derajat ya. Jadi satu radian itu 57,296 derajat. Kalau ini kan tadi pi ya, satu radian ini 57,296 derajat, kalikan aja sama pi 22/7. Ini nanti pasti hasilnya 180. Ya, tapi yang kita pakai ini dalam soal cuma yang ini saja ya. Ini hanya menambah pengetahuan kalian. Kalau satu radian itu tuh besarnya nih 57,296 derajat. Nah, 1 derajat itu kalau dari radian ke derajat. Kalau derajat ke radian dibalik aja ya, berarti 1 derajat itu ini 0,017. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini gambarnya udah bunda perbaiki ya. Jadi satu lingkaran itu 360 derajat, atau kalau dalam radian itu menjadi 2 pi radian. Jangan lupa radiannya ditulis ya, jangan 2 pi saja. Nah, sekarang ini contoh soalnya. Nyatakan ukuran radian berikut dalam ukuran derajat. Misalkan ini bunda kasih ya. Yang pertama
Ini contoh soal yang pertama ya. Nanti ada dua, dari radian ke derajat atau derajat ke radian. Misalkan yang gampang dulu nih, 2 pi radian. Nah, gampang nih ya, 2 pi radian. Nah, ini dalam bentuk derajat. Ingat tadi 1 pi radian ya, 1 pi radian ini 180 derajat. Kalau ada 2 pi radian berarti sama aja 2 dikali 180 derajat, 360 derajat. Ini yang tadi ini ya, coba diulangin. Ini kalau bilangannya ini masih bulat. Kalau depannya nggak ada angka, misalkan pi radian gini aja, berarti ini ada sebenarnya 1 ya, atau langsung aja nih 180 derajat. Oke, sekarang kita main pecahan. Misalkan 1/5 pi radian. Nah, sama ya. Jadi kalau pi radian ini besarnya 180 derajat, berarti tinggal dikali depannya itu berapa? 1/5. Langsung aja, berarti 1/5 dikali 180 derajat. Nah, ini pecahan bisa ya, berarti 1 dikali 180 kemudian dibagi 5 ya, atau ini dibagi dulu baru nanti kali ke atas, boleh ya, baru nanti dikali ke atas, atau mau kali dulu baru bagi juga boleh. Nah, 180 dibagi 5, 36 derajat ya. Nah, ini jadi jawabannya 36 derajat. Bisa ya. Jadi tinggal berapa angka yang di depan, kalian kalikan dengan 180. Nah, satu lagi coba ya. Misal ini Bunda kasih pecahan, ini kan tadi pecahan biasa ya, 1/5. Bisa jadi nanti pecahannya adalah pecahan campuran. Nah, misalkan nih 1/6 pi radian. Nah, jadi sama, ini tinggal pecahannya. Ini pecahannya ya, kalian kalikan sama 180. Nah, ini kan pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran itu kalian ubah dulu nih. Kalau ketemu pecahan campuran harus kalian ubah. Kalau tadi kan pecahan biasa langsung ya, dibagi baru kali atas. Nah, kalau ini ubah dulu, jadikan pecahan biasa. Kalian masih ingat? Dari pecahan campuran, ini pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ini tinggal kali dulu ke depan, ini dikali, baru ditambah ke atas. 6 kali 1 tambah 1. Penyebutnya sama 6. Ya, jadi 6 kali 1 6, 6 tambah 1 7. 7/6. Penyebutnya ini selalu sama. Penyebutnya jangan lupa ditulis ya. Ini tadi 1/6. Nah, 6-nya kali 1, kalau sudah dikali ditambah atasnya. Sudah, penyebutnya jangan lupa ya, jangan cuma 6 kali 1 tambah 1 7 gitu aja. Salah. Masih ada pecahannya. Nih penyebutnya sama 6 tetap. Udah ingat ya, pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ini sudah ya, dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Kalau sudah dikali seperti biasa tadi. Jadi kalau dari pecahan campuran dari pecahan campuran langsung dikali nggak bisa ya, harus kalian jadikan pecahan biasa dulu kalau dia bentuknya campuran. Sudah sama, tadi kalian boleh ini dulu, boleh kali dulu baru bagi, boleh, atau bagi dulu. Nah, kalau bagi berarti ini dulu. Kalau Bunda sukanya bagi dulu biar angkanya nggak terlalu besar. Kalau ini kalian kalikan angkanya besar ya. Kalau ini kalian bagi dulu. Nah, berapa hasilnya? 180 bagi 6. Ini nolnya boleh disimpan, ini aja 18 bagi 6 3 ya. Ini 18 bagi 6, ini 3. Oh, berarti 30. Nah, 30 baru kalian kalikan dengan 7, baru kali 7. Nolnya simpan aja, 3 kali 7 21. Oh, berarti 210 derajat. Ingat pastinya ya, ini dari SD, SMP, SMA. Nah, pasti ketemu pecah. Nah, oke, ini contoh soal yang pertama.
dari radian ke derajat. Sekarang kebalikannya, dari derajat ke radian. Kalau tadi ini dari radian ke derajat, ini dikali ya. Nah, dikali 180 derajat nih, kalian perhatikan. Dari pi radian ke derajat ini dikali 180. Ya, jadi dari radian ke derajat, itu dikali 180 derajat. Oke, ke contoh soal selanjutnya. Nah, sekarang nih, nyatakan ukuran derajat berikut dalam radian. Nah, yang pertama, misalkan nih 180 derajat itu berapa radian ya? Ini aja ya. Berarti 180 derajat itu 1 pi radian. Nah, asalnya dari mana? Tadi kalau dari radian ke derajat itu kalian kali. Kalau sekarang dari derajat ke radian, tadi radian ke derajat ya nih. Radian ke derajat kalian kali 180. Sekarang kalau derajat ke radian ini kalian bagi, ini benda kasih keterangan dari derajat ke radian itu kalian bagi 180 derajat. Nah, jangan lupa nanti ada pi-nya ya, pi radian, bukan radian aja. Jadi ini angkanya berapa, kalian tinggal bagi 180 derajat. Jadi angkanya berapa, yang kalian tulis, kalian bagi dengan 180 atau per. Tuh, jangan lupa dikasih pi radian. Nah, ini kan 180 bagi 180 1 ya. Kalau 1 nggak perlu ditulis, jadi langsung aja sama dengan pi radian. Nah, ini masih gampang ya, masih bilangan bulat. Nanti seringnya kalian pasti dapatnya pecahan. Nah, yang B, misalkan 90 derajat. Nah, ini berapa radian? Nah, tadi 90-nya ini kalian tulis di atas ini. Jadi tinggal 90 derajat ya dibagi 180. Jadi angkanya ini tinggal kalian tulis nih, 90-nya pasti dibagi 180. Jangan lupa dikasih pi radian. Nah, ini kalian bagi ya, atau kalian sederhanakan nih. Sederhanakan. Nah, sederhanakan 90 per 180. Ini derajatnya boleh dicoret, nolnya dicoret, 9 per 18. Ini kan masing-masing bisa dibagi 9 ya, maksudnya bagi 2. 9 bagi 9 1, 18 bagi 9 2. Jadi dapatnya 1 per 2 pi radian. Jadi 1 per 2 pi radian. Nah, ini 1 per 2 pi radian ini bisa kalian tulis juga sebagai pi per 2 radian. Nah, ini boleh ya, sama saja. Oke, selanjutnya berapa ya? Misalkan 240 deh. 240 pi sama dengan berapa radian? Sama ya, jadi angkanya berapa ini? Tinggal kalian tulis di atas. Nah, selalu dibagi 180. Jangan lupa dikasih pi radian. Nah, pi-nya jangan lupa ya, nih pi-nya jangan lupa. Pi-nya jangan lupa. Kalau nggak ada pi-nya, kalau cuma radian misalkan 1 radian, nah salah aja. Karena pi-nya diingat nih, kalau radian sama pi radian berbeda. Kalau ada pi radiannya 180, kalau radian aja 57,296 derajat. Nah, ini sama tadi, ini kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan. 0 sama 0 boleh dicoret ya. Sekarang tinggal 24 per 18. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. 24 per 18 masing-masing bagi berapa? Oh, masing-masing bagi 6. Kalau kalian bingung masing-masing dibagi berapa, bagi 2 aja dulu, bagi 2 sampai tidak bisa disederhanakan lagi ya. Intinya menyederhanakan itu dibagi atas sama bawah, pastinya angkanya harus sama. Kalau atas bagi 6, bawah juga bagi 6, nggak boleh berbeda.
tentang pecahan. 24 bagi 6 4, 18 bagi 6 3. Nih 4/3 nggak bisa disederhanakan ya, maksudnya nggak bisa dibagi dengan angka yang sama. Misalnya kalau atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Oh berarti 4/3. 4/3 pi radian. Oke. Nah, kalau pecahannya itu atasnya lebih besar, ini kalian bisa ubah menjadi pecahan campuran. Ini nggak wajib sih ya, misalkan sampai sini aja sudah betul, kalian mau ubah lagi nih, karena atasnya lebih besar, itu bisa kalian ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat, kalau tadi kan pecahan campuran, tuh 1/1/6 ini, 1/1/6 ini dijadikan pecahan biasa, tinggal dikali, terus ditambah atas. Nah, penyebutnya jangan lupa. Kalau dari biasa kecampuran, nah ini kalian bagi 4 dibagi 3, atas bagi bawah. 4 bagi 3, 4 bagi 3 1 ya, dapatnya 1. Ini pembagian seperti biasa ya, kalau lupa wah keterlaluan dari SD nih lu ya. Pembagian kayak biasa, 4 bagi 3 oh 1, 3 kali 1 3, nah, dikurangkan 1. Cara menulisnya gimana, masih ingat? Tulis dulu ini hasil ya, jadi tulis dulu yang hasil yang di atas. Oh hasilnya 1, yang di bawah ini adalah sisa ditaruh di atas. 1/3. Pernya ini selalu sama, jadi kalau pecahan itu penyebutnya selalu sama, nggak berubah. Kalian buktikan aja, 3 kali 1 3 tambah 1 4, 4/3, betul ya. Ini nggak wajib sih kalian ubah nanti kalau di soal. Kalau misalkan nanti soalnya pilihan ganda, kemudian ternyata di pilihan ganda pecahan campuran adanya, harus kalian ubah ke pecahan campuran. Oh ini berarti jawabannya 1/1/3 pi radian. Atau kalau tadi 4/3 radian aja boleh, jadikan pecahan campuran lebih bagus lagi. Ciri-ciri yang bisa dijadikan pecahan campuran itu kalau atasnya lebih besar ya. Jadi nggak semua ini bun tadi 1/2 kenapa nggak jadi campuran, nggak bisa. Yang bisa jadi campuran tadi kalau pembilangnya atau yang di atas ini lebih besar dari yang di bawah, dia bisa dijadikan pecahan campuran ya. Ini atau sama aja ya. Oke, bisa dipahami nih sampai sini, mengubah radian ke derajat, begitupun sebaliknya. Nah, di sini kaitannya sama trigonometri apa? Apakah ada? Ada. Jadi nanti apalagi nih yang di kelas 11 ketemu trigonometri lagi, kalian nanti nggak asing lagi sama yang namanya ini pi. Sorry ya. Jadi tadi kalau pi berteman dengan radian itu besarnya 180 derajat. Kalau pi sendirian aja seperti yang di lingkaran ya tadi cuma 22/7 atau di desimalkan jadi 3,14. Ya, kalau berteman dia berbeda lagi. Oke. Selanjutnya ada materi ya lagi berkaitan dengan pi ini. Nah, contoh selanjutnya yaitu nilai pi berteman dengan trigonometri. Ingat tadi ya, kalau pi berteman dengan radian itu besarnya 180 derajat. Nah, begitu pula dengan pi yang berteman dengan trigonometri. Jadi kalau pi ada di depan trigonometri itu besarnya juga 180 derajat. Ya, jadi kalau ada pi ini depannya sin, cos atau tan atau trigonometri yang lain, ini besarnya juga 180 derajat. Jadi kalau pi yang nilainya 22/7 itu jika dia sendirian, atau kalau pi nya di depan, misalkan nanti kalian ketemu soal seperti ini ya, jadi pi yang ada di depan trigonometri misalkan sin 30 derajat gitu ya, sama pi yang ada di depan trigonometri depannya sama di belakangnya ya, ini kan di belakangnya trigonometri, kalau ini di depannya trigonometri, berbeda ya. Jadi kalau pi yang di depan sini itu nilainya 22/7 ya, ini artinya kayak gini. Tapi kalau pi yang di depannya trigonometri itu besarnya 180. Bisa ya bedakan?
pi yang di depan sama pi yang di belakang trigonometri, sama pi yang berteman dengan radian. Kalau pi radian otomatis tadi 180 derajat. Di sini pi yang ada di depannya trigonometri, nah ini besarnya juga 180. Nah nanti mungkin kalian ketemu soalnya, apalagi yang jurusan MIPA nih, nanti bakal sering ketemu trigonometri. Tuh bedakan ya, pi yang di depan sama pi yang di belakang tuh nilainya berbeda. Oke, berarti ini tadi mengubahnya kepencet ya. Jadi ini kita ubah dulu. Ini tentukan nilai. Kalau nilai berarti harus sampai akhir, bukan cuma diubah. Kalau yang tadi cuma mengubah ya, kalau ini tentukan nilai. Nah, berarti kita ubah dulu ke derajat ya. Karena yang kemarin kita hitung itu trigonometrinya dalam derajat. Oke, berarti itu kita kalikan dulu 1/3. Jadi caranya seperti tadi ya, Bun. Di sini kan udah ada radiannya. 1/3 aja kan, tadi harusnya ada radiannya baru dikali 180. Nah, nggak apa-apa karena di sini depannya ada sin atau belakangnya ada sin ya. Karena dia nih depannya ada sin. Jadi tetap dia dikali 180 derajat ya. Jadi yang dikali 180 derajat jika pi-nya berteman dengan radian ya. Kalau radian tuh di belakangnya. Kalau dalam trigonometri ini nih, di depannya ada trigonometri juga, dia dikalikan 180. Kalian kalikan dulu. Ini berarti sama aja 180 nih ya, 180 kalian bagi 3. Nanti kali 1. 180 bagi 3 60 ya. Berarti ini sama aja sin 60 derajat. Nah, kalau sudah dalam derajat, kalian pakai sudut istimewa. Masih ingat ya? Sudut istimewa sin 60 derajat itu 1/3 akar 3. Kalau lupa, lihat lagi tabel 212 ya. Ini 1/2 ya, 1/2 akar 3. Selesai. Jadi kalau tentukan nilai ini harus sampai akhir. Kecuali nanti ketemunya bukan istimewa. Masih ingat ya, istimewa itu 0, 30, 45 dulu ya, 45, 60, 90. Nah, lihat lagi ya di halaman 212. Yang pertama, yang kedua sama sih ya, intinya tuh bentuknya pi. Yang B, misalkan berapa ya, cos pi. Nah, cos pi berarti pi itu berapa? Nih ya, kalau dalam pi radian 180. Kalau dalam trigonometri ini juga 180. Cos pi berarti sama aja cos 180 derajat ya. Langsung aja 1 kali 180 derajat. Nah, cos 180 derajat berapa? Ini kan dari istimewa. Kalian masih ingat ini tentang kuadran 1, kuadran 2. Nah, ini kita main kuadran lagi. Karena lebih dari 90. Kalau dia kurang dari 90 atau sama dengan 90 kan ada di sudut istimewa ya. Kalau nggak istimewa berarti kalian harus pakai kuadran. Ingat kuadran 1, kuadran 2, 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 ini 0 sampai 90. Kuadran 2 90 sampai 180. Jadi kalau 180 ini masih masuk kuadran 2 ya. 180 ini kuadran 3 sampai 270. Kuadran 4 sampai kembali lagi 360. Nah, jadi kalau kuadran 180 derajat itu masih kuadran 2. Ingat ya, kuadran 1 ini yang positif semuanya. Kuadran 2 yang positif hanya sin. Kuadran 3 yang positif hanya tan. Kuadran 4 yang positif hanya cos. Ini Bunda ingatkan terus karena ini selalu dipakai. Kuadran 1 itu pakai sudut istimewa aja ya, pakai sudut istimewa sampai 90. Kuadran 2 ini pakai 180 kurang theta. Ingat ya, kalau kuadran 3 ini 180 plus theta. Kuadran 4 ini pakai 360 kurang theta.
teta. Oke, ini 180. Kalau 180 berarti ini masih kuadran 2 ya. Berarti pakai 180 kurang teta. Oke, berarti cos 180 itu sama dengan cos, oh iya, kuadran 2. Nilai cosnya apa? Positif atau negatif? Ingat ya, kuadran 2. Nah, berarti ini kuadran 2 ya. Ini kuadran 2. Kuadran 2. Nah, kuadran 2 nilai cosnya ini apa? Nah, kuadran 2 yang positif hanya sin. Berarti cosnya negatif. Nah, ini berarti cosnya negatif nih ya, ada negatifnya. Ya, berarti negatif cos. Ini kita ubah 180 pakai dikurang berapa? 180 dikurang berapa biar hasilnya 180? 180 kurang berapa hasilnya 180? Pastinya 180 kurang 0, berarti boleh pakai 0 ya. Nah, 180 ini kan kita ubah ya menjadi seperti di atas. 180 pakai ini, ingat kuadran 2 pakai 180 kurang teta. 180 kurang berapa hasilnya 180? Ya 180 kurang 0. Oke, berarti min cos yang kita ambil adalah yang di belakang sini. Nih. Ya, 0. Berarti min cos 0 derajat. Cos 0 derajat berapa? Lihat lagi di sudut istimewa. Halaman 212. Cos 0 itu adalah 1. Berarti karena ini ada negatifnya, jangan lupa. Ya, berarti ini negatif 1. Maka nilai cos 180 derajat atau ini cos pi sama dengan negatif 1. Bisa ya? Coba Bunda kasih lagi deh. Satu lagi ya biar lebih mantap. Oke, yang ketiga. Misalkan tan. Nah, sekarang kita pakai tan ya. Tan berapa ya? Yang terakhir nih ya, contoh terakhir tan 7/6 sama tadi kita ubah dulu ya. 7/6 ini tinggal kalikan 180, berarti 7/6 kita kali dulu 180 ya. 18 bagi 6 3 kali 1 tuh. Kayaknya tadi ada ya yang sebelumnya. Nah, berarti ini sama saja tan 210 derajat. Nah, 210 derajat ini berarti sama kaitannya dengan kuadran lagi. 210 derajat itu kan di kuadran berapa ya? Oh, ini kuadran 3. Nah, berarti 210 ini ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga nilai tannya positif. Oh, aman ya, kuadran ketiga nilai tannya adalah positif. Nah, berarti kalau positif tidak perlu ditulis ya. Kalau positif tidak perlu ditulis. Kalau negatif kan ini harus ditulis ya tadi. Kalau positif nggak perlu ditulis positif gitu, nggak perlu. Langsung aja. Oh, berarti sama dengan sini ya. Tan 210. Nanti tadi kuadran 3 itu pakai 180 plus teta ya. Berarti 180 ditambah berapa? Biar jadi 210. Atau kalian balik aja. 210 dikurang 180. Nah, ini kan 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat. Ya, jadi ini ditambah benar ya 180 tambah 30 210. Jangan kalian tambahkan lagi. Jadi yang kita ambil adalah ini yang 30 derajatnya nih. Sekarang kita tulis berarti sama dengan kok merah. Tan yang sebelumnya belum kerjakan latihan segera ya dikumpul ya. Nah, karena nanti makin menumpuk lagi. Ya, dan terima kasih yang sudah mengumpul. Tan 30 derajat. Ini tadi positif ya. Karena tannya di kuadran 3. Kuadran 3 tannya bernilai positif. Kalau tadi kan cos di kuadran 2 negatif. Tan 30 derajat masih ingat? Di sudut istimewa itu 1/3 akar 3. Positif ya, ini positif. Selesai. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi ini kaitannya masih materi yang kemarin tentang sudut yang lebih dari
90 derajat, atau mungkin nanti ketemu lagi di sini yang sudut lebih dari 360 atau sudut negatif, bisa jadi ya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.